penataan desa wisata itu? Ini Desa Penting Sari, Yogyakarta, di lereng Gunung Merapi. Desa yang sebenarnya agak lucu. Katanya mereka tidak punya potensi, tetapi malah menjadi wisata. Bingung juga kita mendengar ya, apa yang dijualnya. Ternyata yang dijual adalah kearifan lokal. Jadi gaya hidup masyarakat di sini itu yang dijual oleh mereka. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, harusnya juga desa-desa lain di Indonesia bisa melakukan hal yang sama, karena mereka bisa menampilkan potensi-potensi yang mungkin masih belum tergali atau belum disadari. Ini menjadi penting, jadi bagus ya. Kalau disampaikan tidak ada sama sekali. Padahal sebenarnya potensi budaya sosial ya, kearifan lokal itu barang mahal ya, yang sebenarnya bisa dijual lah. Nah, di sini di Penting Sari ini mereka mampu mengolahnya sehingga menjadi komoditas wisata, dan ini harus kita pelajarin gimana caranya supaya potensi yang tanda petik tidak terlalu besar tadi itu ternyata bisa dikelola dengan apik. Kita mulai diskusi sama pengelola wisata ini ya. Kami juga meminta maaf sebelumnya kami tidak bisa menghadirkan Bapak Ketua kami, Bapak Ketua Pertama, itu Bapak Insinyur Dr. Yogantoro, karena pada kesempatan hari ini beliau baru sakit, dan kami juga minta doanya untuk kesembuhan beliau agar cepat kembali ke Penting Sari lagi, bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sini dan ya pengunjung luar. Nah, monggo Bapak Toto, kami persilakan duduk. Nah, kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Toto Irvananto. Beliau adalah selaku Ketua 2 Desa Wisata Penting Sari. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Toto tentang pemaparan desa wisata, dan nanti bisa Bapak Ibu semua bisa tanya jawab tentang desa wisata Penting Sari. Monggo Pak. Terima kasih Mas Bayu. Saya hormati bapak-bapak dari Brod. Yang saya hormati teman-teman dari desa wisata Penting Sari. Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini walaupun agak mendung, bahkan cenderung untuk hujan, yang tidak ya, suasananya seperti ini, kita dapat dipertemukan kembali di Desa Wisata Penting Sari dalam keadaan sehat walafiat. Saya mungkin mewakili Pak Ketua, Pak Dr. Yogantoro, yang saat ini sedang sakit di rumah sakit Sarjito Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti segera sembuh, dan nanti suatu saat bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu semua. Jadi sedikit saya cuma akan bercerita tentang desa wisata Penting Sari aja ya, yang saya tahu. Jadi Bapak Ibu, desa wisata Penting Sari ini berdiri pada tahun 2008, bulannya bulan April. Jadi usianya ya kira-kira sudah sekitar 12 tahun atau 10 tahun lebih ya ini. Awal dari berdirinya desa wisata Penting Sari ini sebenarnya hanya keinginan dari warga yang didorong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman khususnya, untuk intinya untuk memperbaiki perekonomian yang saat itu di tahun 2008 itu kalau dibanding dengan sekarang itu agak jauh lah itu.
dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kami mencoba untuk membuat proposal yang didampingi oleh Dinas Pariwisata waktu itu ke Bapak Bupati Sleman, ya, yang intinya untuk dijadikan desa wisata Penting Sari ini. Ternyata setelah 3 bulan proposal itu turun, Bapak, ya, Ibu. Jadi turunnya tidak langsung desa wisata, tapi embrio desa wisata, calon desa wisata dulu, ya. Karena memang di Penting Sari ini waktu itu belum ada kegiatan sama sekali. Jadi cuma keinginan dari warga, jadi bukan dari dorongan dari dinas, tidak, tapi dari warga, tapi dibantu dengan dari Dinas Pariwisata dan pihak-pihak terkait untuk mendirikan desa wisata. Karena dipandang di sini tuh ada potensi, walaupun dulu potensinya belum begitu menonjol. Cuma ada beberapa potensi yang mungkin dibanding desa wisata yang lain tuh mungkin di sini punya sedikit kelebihan. Karena ketika Penting Sari ini berdiri, itu di Sleman itu sudah ada sekitar 30 desa wisata. Ya, sudah ada sekitar 30 desa wisata. Kalau sekarang sudah banyak sekali, ya. Namun demikian sekarang dari walaupun banyak, tapi memang ada beberapa yang mungkin ya tidak berjalan dengan baik atau ya itu. Tapi ada beberapa yang sekarang sudah mungkin lebih daripada Penting Sari. Jadi pernah Penting maju, tapi mungkin lebih maju dari Penting Sari. Jadi awal dari pendirian desa wisata ini sebenarnya juga tidak semulus yang kita bayangkan, ya. Karena masyarakat desa wisata desa Penting Sari aja waktu dulu belum semua bisa mendukung kegiatan desa wisata. Bahkan ada yang pesimis, tidak mungkin jadi desa wisata. Kenapa? Karena akses kita masuk Penting Sari masih sulit waktu itu. Jadi bis, terutama bis itu tidak bisa masuk, ya, itu. Kemudian apa yang mau kita tonjolkan bagi teman-teman yang waktu itu belum mendukung hanya seperti itu, ya. Karena Penting Sari ini tidak punya objek, Bapak Ibu, ya. Jadi hanya kampung biasa. Ketika Bapak Ibu mungkin tadi membayang, wah Penting Sari, wah itu beda, Bapak Ibu. Jadi Penting Sari itu hanya kampung biasa yang ketika Bapak Ibu datang mungkin hanya keluarga atau seorang diri, itu di sini kebingungan, di Penting mau apa ya? Sama sekali. Seiring dengan perkembangan, jadi setelah berdiri tahun 2008 itu kita baru berdiri dua bulan, Bapak Ibu, kami diikutkan lomba desa wisata tingkat kabupaten, tingkat 2, ya. Nah, tidak tahu itu hanya motivasi atau apa, kok tiba-tiba kami dapat nomor 2, urutan nomor 2 se-Kabupaten Sleman, ya. Tapi saya kira itu hanya motivasi saja, biar nanti semangat lah, seperti itu, ya. Kemudian setelah itu kurang lebih 1 tahun kemudian kita diikutkan lomba tingkat provinsi, ya, daerah istimewa Yogyakarta, dan di situ kita dapat juara 1. Nah, mulai saat itu Penting Sari mulai ada tamu. Tapi kami sendiri juga waktu itu kebingungan. Kalau ada tamu apa, cuma suruh melihat kampung, melihat pohon dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan kreativitas dari teman-teman, terutama pemuda, generasi mudanya, ya, itu coba kita kan punya kegiatan yang waktu itu ketika saya masih kecil, ya, itu kan banyak, seperti namanya gamelan, kemudian tari, kemudian dekorasi pakai janur, kemudian kalau sekarang kalau di sini namanya wayang suket, yang dulu kalau dulu kita membuatnya tidak pakai suket itu kalau di sini mendong, ya, mendong lah, yang dulu digunakan untuk tanaman untuk membuat tikar itu, ya. Ini waktu dulu wayang suket hanya membuatnya cuma pakai pelepah daun singkong. Nah, kalau sekarang dikreasikan dengan daun mendong atau namanya wayang suket. Nah, itu oleh ternyata itu oleh teman-teman disodorkan pada tamu-tamu yang berada di Penting Sari. Ternyata menarik, Bapak Ibu, terutama orang kota lah, menarik dan laku sekali dijual. Di sini ada sekitar ya kurang lebih 10 macam kegiatan yang kita jual. Jadi ketika datang ke Penting Sari itu memang tidak ada objek, ada air terjun, ada kolam renang, tidak ada. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau mau minum kopi saja namanya desa wisata hanya 1 ini namanya. Cuma ini warung kopinya. Ini. Jadi enggak, mungkin orang bayangkan wah datang desa wisata di sana bisa belanja, bisa makan dan sebagainya. Di sini tidak ada. Ya, hanya warung-warung kecil yang ada. Ini. Jadi
kreativitas dari teman-teman itu yang tadi kita sebutkan ada 10 macam ya. Jadi kira-kira itu ada contohnya Pak, contohnya ya. Dari yang kegiatan kalau kami bilang belajar yang kering-kering ya. Yang kering itu yang tidak basah-basah ya. Karena nanti ada kegiatan yang basah. Itu contohnya ada latihan gamelan, kalau orang Jawa gamelan, kalau di Berau gamelan namanya ya ini. Kemudian ada latihan tari. Kemudian ada batik. Kemudian ada wayang suget. Kemudian ada kreasi dari janur daun kelapa ya, kelapa muda itu. Kemudian ada pengolahan kopi secara tradisional, tidak pakai mesin tapi tradisional ya. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan yang basah-basah ya. Basah itu contohnya di sawah Pak. Itu adanya bajak sawah ya, bola lumpur, main bola di lumpur, kemudian tangkap ikan, kemudian tanam padi. Itu yang kemudian masih ada susur sungai atau trekking lewat sungai. Nah, itu yang kita suguhkan pada tamu-tamu. Ternyata itu sangat menarik bagi orang-orang kota. Nah, ketika ada tamu yang mau ngisi, biasanya kan pesan dulu. Ketika pesan mau ditanya, Bapak mau ambil kegiatan apa? Nah, itu kalau tamu di sini rata-rata kegiatan yang diambil 5 macam kegiatan rata-rata. Itu nanti ada yang basah-basah, ada yang kering-kering. Cuma itu aja Bapak, yang kita tawarin kepada tamu itu, dan di Penting Sari kegiatan cuma itu. Ya itu mungkin yang membedakan dengan desa wisata lain atau lain daerah lain. Waktu itu memang belum banyak seperti Penting Sari ini ya, kegiatan yang dari Penting belum banyak. Tapi sekarang apa yang ada di Penting Sari sudah banyak ditiru oleh teman-teman kita di desa wisata yang lain. Karena kita mencoba bagaimana kita bisa mendapatkan untung yang agak besar. Ya, tapi kita tidak dapat sampah yang lebih besar, kan itu ya, seperti itu. Karena apa? Karena kegiatan contoh saja ya, orang masuk sini sudah pesan dulu, itu Pak ambil kegiatan Bapak 5 orang, 5 macam. Kemudian rata-rata tamu dari luar kota itu menginap Pak di sini, yang didominasi oleh anak-anak sekolah, terutama ya dari Jakarta, dari Jakarta sampai Surabaya. Bukan mungkin ada yang dari Irian dan lain sebagainya. Itu menginap di sini. Rata-rata menginap 2 hari atau 2 malam di sini. Nah, ketika menginap itu nanti mereka akan menginap ya di homestay, karena kita ada sekitar 60 homestay ya. Itu menginap di homestay. Kemudian nanti siangnya atau waktu siangnya itu akan berkegiatan. Setelah kegiatan itu nanti oleh teman-teman nanti akan dikumpulkan di joglo ya, di joglo utama sana. Kemudian nanti anak-anak itu akan diputarkan kegiatan yang siangnya dilakukan. Nanti akan diputar di sana ya. Itu sudah sangat menarik sekali bagi tamu-tamu kita, anak-anak dari luar kota. Bahkan ada juga anak-anak sekolah yang nginap di sini itu cukup lama Bapak Ibu ya. Ada sekitar 1 minggu ada. Itu yang rutin ada setiap tahun ada. Ya, ini dari Surabaya ya. Itu nginapnya 1 minggu di sini. Kegiatannya di Penting Sari itu 4 hari, yang 2 hari atau 3 hari itu mereka akan keluar, tapi nginepnya tetap di Penting Sari. Contohnya rekreasi ke Candi Prambanan, ya, kemudian ke pantai dan lain sebagainya. Tapi nginepnya tetap di Penting Sari. Tapi yang full kegiatan di Penting Sari adalah di sini. Nah, kemudian karena kami punya desa tetangga, ini kami juga mengadakan kerjasama dengan desa tetangga. Ya. Jadi kalau contohnya saja Bapak Ibu kalau ada tamu di sini itu biasanya ditanya Bapak Ibu minta welcome dan tidak, ya, acara penyambutan tidak gitu. Padahal kalau di sini kalau minta cuma kita punya namanya Punokawan, ya, Semar Gareng Tarian Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong orang Jawa itu ya itu. Nah itu kalau mereka minta, tapi kalau tidak Punokawan gimana Pak? Saya minta Bra Lumbing, oke lah. Walaupun kami tidak punya, tapi kami siap. Kami ambil dari tangga sebelah, Pak. Ya, untuk kerja sama tangga sebelah. Ya ini. Kemudian bajak sawah. Kami di Penting Sari sudah ada orang namanya bajak sawah sudah jarang, Pak. Secara tradisional ya, pakai apa ya? Lugu orang Jawa ya. Itu pakai becak itu ya, tidak ada. Nah, ketika ada tamu kita minta bajak sawah, kita ambil dari luar, Bapak Ibu. Jadi kita bersama dengan tetangga sebelah. Jadi intinya di Penting Sari ini bisa menjual apa yang tidak ada di Penting Sari. Yang intinya kalau ada tamu minta ini tidak ada pasti kita carikan. Bahkan ada tamu yang minta
tari-tari ya. Yang 1 minggu itu minta tari-tarinya, tapi pelatihnya kita minta diambilkan dari ISI yang ada di daerah Bantul, Jogja Selatan itu. Ya kita carikan Pak, gimana cara kita carikan. Intinya tamunya sanggup membayar, itu saja intinya seperti itu. Nah, itu. Jadi saya kira itu yang ada di Penting Sari. Mungkin saya tahu kok jadi viral Penting Sari ini, padahal kalau orang datang ini, Pak, tempat saya tuh lebih bagus dari Penting Sari, tapi kok tidak bisa seperti Penting Sari. Itu rata-rata begitu ya, karena Penting Sarinya kampung biasa ya. Ini nah, intinya ini Pak Ibu. Jadi intinya kami membuat desa wisata ini, yang membuat adalah masyarakat, yang mengerjakan masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat. Ini intinya seperti itu. Jadi untuk kami menggunakan manajemen menggunakan kepengurusan Bapak Ibu. Kami punya pengurus ini itu cuma 6, ketua 1, sekretaris 1 dan ketua 1 2, sekretaris 1 2, bendahara 1 2. Selebihnya ada teman-teman nanti dari seksi Pak. Itu seksinya banyak sekali, ada seksi kegiatan, seksi konsumsi, seksi keamanan dan sebagainya. Itu nanti yang milih kami dari seksi ketua atau pengurus inti itu yang milih. Nah, makanya tiap 2 tahun sekali kami mempertanggungjawabkan ini kepada masyarakat ya. Jadi ada intinya laporan kepada masyarakat tentang kegiatan yang ada di Penting Sari, termasuk mungkin dananya yang masuk keluar ya, kemudian kasnya ada berapa, itu nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu mau muter melihat Penting Sari, mungkin ada ya mungkin berkegiatan enggak? Nah, ada kegiatan dikit lah, itu salah satu contoh kegiatan yang ada di Penting Sari yang kita jual ke tamu-tamu kita. Tamu kita memang sudah, kalau dibilang dari Sabang sampai Merauke sudah pernah datang ke sini Pak Ibu. Dari Aceh sampai Irian itu. Mungkin ini sedikit Bapak Ibu tentang desa wisata Penting Sari yang sekarang sudah kira-kira umurnya sekitar 10 sampai 12 tahun ya. Ini. Jadi intinya kami sudah bisa mengubah Penting Sari ini dari 2008 yang waktu itu belum seperti ini, tapi maksud saya mengenai ekonomi dan lain sebagainya itu ternyata sekarang 2022 ini sudah kelihatan hasilnya ya. Jadi waktu dulu Penting Sari itu teman-teman ini kalau tidak ada kegiatan ya mungkin hanya ke sawah ya intinya, karena mayoritas penduduknya di sini adalah petani ya, pegawai ada tapi sedikit sekali. Terus selanjutnya di Penting Sari ini kami sudah sampaikan ada sekitar 60 homestay Pak Ibu. Kalau dihitung dengan kamar sekarang dengan 150 kamar kurang lebih ya. Ini menyebar dari ujung sini sampai atas Pak, karena kampungnya memanjang Pak, dari bawah ke selatan dari atas ke bawah. Ini kira-kira sekitar 750 sampai 1 kilo panjangnya itu. Jadi homestay-nya menyebar. Nah, supaya masyarakat bisa menikmati kegiatan ini secara adil ya, itu untuk homestay itu kami rotasi Pak. Jadi muter 1 2 3 terus muter terus sehingga nanti penghasilannya akan merata. Kemudian kami punya 7 kelompok masak ibu-ibu ya. Jadi ketika tamu itu minta makan tidak di homestay tapi secara kelompok, nanti ibu-ibu nanti akan masakkan. Itu juga rotasi. Kelompok 1 2 3 terus muter seperti itu. Nah, satu kelompok minimal harus 100 orang, masakan 100 orang. Kenapa? Karena supaya nanti berapa juga merata. Sebelum 100 orang masakan 50, besok akan ditambah 50 sehingga sudah jasa, atau 50 lebih sedikit. Ini seperti itu, rata-rata 100 orang baru nanti dipindah. Kalau tamunya banyak, satu kelompok tidak mungkin. Nah, nanti bisa 2-3 kelompok masak sekaligus. Bahannya sama tapi kelompoknya beda-beda itu. Bahkan kita pernah memasakkan tamu 2000 ya, 2000 pack waktu dulu pernah ya. Ini ternyata 2000 itu berkunjung ke sini? Enggak Pak, ada sebagian di atas gitu. Nah, memang minta tapi ditawarkan kepada kampung lain itu tidak mampu, tapi kami siap untuk itu waktu dulu. Jadi 7 kelompok itu semua bekerja sampai sehari semalam tidak tidurnya seperti itu. Kemudian Penting Sarinya dusun Bapak Ibu, jadi bukan desa, dusun ya. Kalau dusun di sini
Kalau desa itu, kalau kelurahan ya, itu kami hanya dusun. Jadi ini bagian dari desa. Di Desa Umbulharjo ya, di Desa Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan. Nah, ini ada 9 dusun. Nah, dusun penting sari nah dusun yang ke-9 atau terakhir. Yang dusun paling atas itu dusunnya almarhum Mbah Marijan. Itu yang paling atas. Ke atas ini? Iya, ke atas sampai Merapi sana, Pak. Nah, ini paling selatan sendiri, paling bawah sendiri dusun ini. Yang Kelurahan Umbulharjo, Pak. Kelurahan atau Desa Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Idusnya Penting Sari yang hanya terdiri dari 2 RW 4 RT ya. 2 RW 4 RT itu kalau luas wilayahnya 103 hektar keseluruhan. Jumlah penduduk sekitar 400 jiwa. Satu dusun, yaitu sudah dari anak kecil sampai manula. Kalau Pak Ria sudah ini berarti bakal satu. Monggo silakan ya. Karena sekarang udah mulai Pak, mulai banyak teman-teman kita dari luar itu yang beli tanah di sini, ya, ada yang untuk buat homestay dan lain sebagainya. Tapi di sini homestay punya aturan sendiri dan aturan itu sudah dibuat oleh tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Jadi homestay tidak boleh lepas dari rumah Pak. Pamannya rumah saya sini tidak boleh membuat di sana Pak. Kita menyatu dengan induk semang. Iya, induk semangnya. Cuma yang beda nanti kamarnya. Itu sudah kesepakatan Pak. Ya. Sehingga nanti tidak akan salah gunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Itu kesepakatan kita seperti itu ya. Jadi nggak boleh kami rumah sini buat di luar, nggak boleh, harus menyatu dengan itu. Ini boleh mulai tanya. Oke. Senang kalau Bapak lebih banyak bertanya sehingga nanti apa yang perlu sampaikan dan keinginan Bapak nanti bisa, kalau kami bisa jawab kami jawab, kalau belum nanti kita tunda Pak ya. Mungkin Pak Doto ini yang sukanya keluar ya, keluar kota, keluar ya. Ini kalau tidak salah sebenarnya tanggal 19-nya ada undangan ke Kamboja ya Pak. Ya, untuk menerima penghargaan desa wisata tingkat Asia. Ya, gitu. Nah, Keren. ya, tapi nggak tahu ini nanti jalan baru sakitnya. Mungkin itu ya bisa sampaikan Bapak Ibu. Ada kurangnya saya maaf. Kalau ada pertanyaan nanti kalau bisa jawab. Nanti ada Mas Wan, Mas Bayu. Yang Mas Bayu ini dari marketing, kemudian Mas Wan dari kegiatan. Mungkin nanti lebih tahunya ke Mas Bayu atau Mas Wan atau saya sendiri. Itu yang sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan perumahan Pak, itu masih ada perumahan yang belum layak ya gitu. Ya. Walaupun sekarang belum layak, sekarang dicari oleh anak-anak yang live-in Pak. Live-in ya. Kalau live-in itu biar carinya kan yang maksudnya yang paling jelek kan jadi itu. Payas salah bahasa Inggrisnya benar. Bahasanya viral, live-in ya. Itu kan ada namanya live-in Pak. Live-in itu kalau live-in itu kan nanti dari gurunya serahkan pada masyarakat. Silahkan mau dibawa ke sawah boleh, ke pasar boleh, diajak masak boleh. Kalau live-in itu Pak, malah justru itu yang harus. Dan biasanya kita carikan tempat-tempat yang tidak mewah lah, ini seperti yang biasa saja. Dan kalau homestay kan hanya sekitar pindah dari hotel ke homestay ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak boleh disuruh-suruh itu hanya sekitar itu. Jadi gini, dari segi perumahan Pak itu sudah sekarang intinya kami sudah lebih maju dari yang dulu. Kemudian dari segi pendidikan, ya, kalau dulu cari sarjana aja susah gini Pak. Sekarang istilahnya ngembrah nih untuk banyak sekali. Ya, S1, S2 banyak sekali. Itu mereka kembali ke kampung ya sarjana tadi atau sebagian lebih banyak kampung Pak. Kemudian yang jelas beda itu teman-teman kita yang belum merantau ke luar keluar mungkin ke Jakarta dan lain sebagainya, itu hampir semua sudah pulang Pak, ngurus desa wisata. Yang dulunya di pabrik sekarang hampir semua sudah pulang ngurus desa wisata. Ini contoh Pak, contoh yang paling dirasakan. Kalau boleh tanya lagi Pak, ini tamu-tamu itu umumnya senang paket yang apa Pak? Ya tadi ceritakan tadi ada apa yang basah-basah, ada yang kering-kering, ada yang apa gitu tadi. Yang paling disenangi, yang paling favorit tamu datang itu apa yang paling dipilih? Aku mau ini, kami mau ini. Kalau favoritnya biasanya memang kolaborasi antara basah dan kering Pak. Jadi mungkin kering ambil 2, basah ambil 3 dan sebaliknya seperti itu. Nah itu. Kan kalau anak-anak kalau disuruh milih ya pilih yang basah-basah pasti lah ya. Walaupun di lumpur mereka tetap di lumpur. Tapi biasanya kolaborasi antara kering dan lumpur. Sehingga nanti kalau tamunya banyak bisa bagi Pak. Kalau enggak gitu kita juga susah baginya. Karena sekitar tamu datang sekitar 300, 400
ya. Nah kegiatan cuma 10 panjang kegiatan itu habis, maka hanya 5 Pak, kan susah nanti baginya. Kalau itu kan jadi bagi nanti yang sebagian ke kering dulu ya, basah dulu. Pak Toto, ini kan ide dan inovasi ini sebetulnya lahir murni dari kampung ini, terus atau ada pihak-pihak, ada misalnya desa ini yang, Jadi bagaimana ceritanya dulu Pak? jadi gini, Asbabun nuzulnya gitu. jadi murni ini keinginan masyarakat Pak, karena kita melihat tangga sebelah, masyarakat melihat tangga sebelah itu, desa seperti kok bisa mendatangkan tamu banyak gitu, gitu. Berarti kalau tamu banyak kan penghasilannya juga ada gitu. Nah itu. Kemudian ngomong-ngomong dengan orang dinas pariwisata dan ngomong-ngomong, mana kalau penting masukan, oke lah kita bantu. Juga proposal dulu ke bupati lewat dinas pariwisata. Itu. Jadi murni dari masyarakat, jadi dinas itu hanya mendorong lainnya seperti itu. Tidak dari dinas idenya, tapi dari masyarakat. Kalau jumlah atraksi wisatanya itu tiap tahun berkembang atau fokus pada ya berkembang tapi sedikit Pak, karena ketika kita ambil sudah banyak sekali, sekitar 10 lebih ya. Itu rata-rata tamu kalau ngambil hanya sekitar 5 separuh, tapi juga ada yang banyak, hampir semua ada, karena di sini hampir semua bisa dijual Pak. Contohnya ronda saja bisa dijual di sini. wow, ikut ronda gitu. Ikut ronda, dan itu semua dinilai dengan uang semua. Kemudian orang Jawa itu namanya kenduri Pak, kenduri ya Pak. Duri. Nah, itu juga bisa dijual. Jadi apapun bisa dijual, tergantung permintaan tamu lah. Dulu yang ngajari desain paket-paket itu siapa Pak? Kan ini kan apa ya, membuat paket ini kan harus menjembatani antara kebutuhan tamu sama apa potensi yang ada ya. Jadi ya teman-teman dari generasi muda Pak, terutama generasi muda ya. Tapi di sini kan kolaborasi antara yang tua yang muda. Karena ada sebagian yang kegiatan itu yang muda hampir tidak bisa. Contohnya Pak, gamel itu nek wong Jawa sekarang kan wis tua-tua ini yang itu. Itu ya Pak. Tapi untuk kegiatan lain mungkin untuk pemasaran jelas yang muda kaitannya dengan internet dan sebagainya akhir-akhir ini ya. Waktu dulu memang kami waktu dulu internet belum gitu kan Pak. Awal kita pemasaran itu hanya dari mulut ke mulut, ketika datang disambut dengan baik, dilayani dengan baik, saya akan cerita di sana. Dan mereka datang akhir-akhir ini aja baru menggunakan internet. Jadi yang lebih itu dari generasi mudanya ya. Sekarang itu kita kira tidak ternyata dan itu menarik sekali. Itu aja Pak untuk kegiatan malah 10.000 ya. Itu kan sudah mereka tamu satu orang membawa penting sekali paling nggak sudah 100 200 orang itu, dan sampahnya tidak terlalu banyak Pak, ini begitu kita mencoba untuk menekan sampah ini. Tidak aja mungkin karena jajan mau istirahat dulu, nanti bisa dilanjutkan sambil jalan mungkin dengan kawan Mas Bayu. Ini